Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Ardian Rahmi Arno. Nah, kali ini saya ingin sharing ya tentang overhead. Bagaimana dan apa yang harus dilakukan, ikutin terus. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk klik tombol subscribe beserta loncengnya. Dan jangan lupa untuk memberikan like, komen, dan share video ini ya. Tentu setiap mobil kondisinya berbeda-beda ya. Soalnya ada juga mobil yang sudah nggak pakai termostat, dan ada juga mobil yang masih terpasang termostatnya. Seperti halnya mobil saya ini. Nah, ini mobil saya ini sepertinya udah nggak menggunakan termostat lagi. Jadi untuk indikatornya ini paling cuma naik sedikit aja dari garis bawah ini. Beda halnya dengan indikator yang mobilnya masih terpasang termostat ya, itu pasti naiknya agak tinggi. Nah, dari indikator ini sebetulnya kita bisa mengecek kondisi suhunya normal atau tidak. Kalau biasanya itu di atas garis paling bawah ini biasanya, nah tiba-tiba hampir mendekati ini bendera ini ya. Nah, itu juga harus waspada. Kenapa? Nah, itu pasti biasanya overhead. Dan dari belakang kursi duduk penumpang yang sebelah kiri itu biasanya mengeluarkan bunyi kayak mobil, kayak air yang sedang dipanaskan itu ya. Oke, pada saat overhead tentu kita nggak usah panik. Yang pertama, tepikan mobil dulu. Jadi kalau kita masih kondisi jalan, kita bawa minggir mobilnya dulu, kita cek kondisi radiatornya. Kita buka jok penumpang sebelah kiri. Nah, ini jangan langsung dibuka karena sangat bahaya ya kalau kita membuka tutup radiator pada saat kondisi panas, dan apalagi pada saat mesin tidak jalan. Kalau semisal pengen membuka, bisa pada saat mesin masih menyala kita bisa buka, atau dengan cara lain. Nah, oke teman-teman, kalau saya biasanya menggunakan ini dengan gombal ataupun kain ya. Jadi saya selalu membawa ini kemanapun aja, biasanya untuk bersih-bersih juga. Selain itu kita juga bisa memakai ini untuk membuka tutup radiator pada saat kondisi sedang overhead. Jadi caranya, saya taruh di atasnya, saya buka perlahan-lahan, menunggu uapnya itu keluar dari radiator perlahan-lahan. Karena kalau langsung kita buka itu nanti airnya akan muncrat ya, jadi bahaya, apalagi kalau sampai kena muka atau wajah. Jadi saya buka perlahan-lahan sampai tekanan di radiatornya itu menghilang. Setelah itu kita biarkan dulu beberapa saat, baru kita buka. Nah, setelah terbuka, tunggu beberapa saat. Jadi tujuannya membuka tutup ini itu agar radiatornya segera dingin ya, jadi mempercepat pendinginan. Kita tunggu beberapa saat sampai benar-benar dingin, baru kita tambah air. Tunggu sampai mesin dingin baru kita tambah air, karena kalau langsung kita tambah air nanti bahayanya di mesinnya, katanya bisa ngolet atau gimana. Saya juga gak berani mencobanya ya. Jadi kalau semisal overhead, saya pastikan sampai dingin dulu dan baru saya tambah air. Dan mobil ini saya masih menggunakan air ledeng ya. Jadi kalaupun nanti butuh tambahan air radiator, saya bawa cadangan. Jadi biar jaga-jaga kalau di jalan terjadi overhead. Nah, sebenarnya pada saat overhead kita menambahkan air yang dingin itu cuma untuk mengantisipasi sejenak ya. Jadi itu bukan menyelesaikan masalah sebetulnya.
Jadi tujuannya itu untuk mengisi air yang ada di dalam radiator ataupun mesin yang sudah berkurang karena terjadi overheat tadi. Untuk solusinya, yang jelas kita harus membersihkan radiator dan mengurasnya. Kalau saya biasanya sampai rumah, saya langsung kuras, saya buka tutup radiator bawah dan atasnya, terus langsung saya buang airnya, terus saya ganti dengan air yang baru. Biasanya dengan begitu mobil ini langsung hilang ya demamnya. Tapi kalau semisal dengan cara dikuras itu masih belum menyelesaikan masalah, coba dicek video saya yang sebelumnya, cek selang P-nya itu terjadi masalah atau tidak, dan juga cek kondisi radiator apakah ada yang mampet atau enggak. Kalau ada yang mampet bisa dibawa ke tukang radiator dengan cara dikorok. Kalau saya kemarin menggunakan Citroen ya, di video sebelumnya juga ada, nanti bisa dilihat. Oke teman-teman, nah menurut saya kalau terjadi overheat itu bukan masalah ya, bukan yang masalah yang sangat berat ya, itu seninya. Jadi kita kalau memelihara mobil yang usianya sudah tua, nah di situ seninya pasti terjadi masalah kecil-kecil, trouble kecil-kecil. Dari situ kita nanti bisa mendapat banyak ilmu dan banyak pelajaran untuk mengatasi masalah. Oke, itu tadi sharing saya sedikit aja mengenai bagaimana kalau terjadi overheat. Yang jelas jangan panik. Kalau semisal kita sebagai pengemudi panik, apalagi nanti penumpangnya bagaimana kan? Tetap tenang, tetap kuasai. Yang penting semua selamat. Pelan-pelan asal selamat. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi di video saya berikutnya. Mungkin banyak kurang dan salahnya. Saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.